DKI Jakarta ini banyak sekali figur-figur hebat, banyak sekali figur-figur potensial. Jadi kalau melawan kota kosong, ya saya kira itu adalah sebuah kemunduran demokrasi yang luar biasa dan ini adalah sebuah proses pembodohan politik. Halo, salam jumpa kembali sahabat TV Demokrasi sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua. Mantap. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan gagasan KIM Plus, ya, Koalisi Indonesia Maju Plus. Plus itu artinya KIM ini ingin mengajak partai-partai dari Koalisi Perubahan, yaitu PKS, PKB, dan Nasdem. Gagasan KIM Plus ini membuat PKS terlihat kebingungan, Anies Baswedan kemungkinan merana, dan PDIP kita tidak tahu akan kemana, ya, ngeri-ngeri sedap, ya. Oke, kita coba melihat beberapa berita, ya, akhir-akhir ini. Tempo.co pada Rabu 7 Agustus 2024 menulis berita dengan judul klaim tegak lurus PKS pastikan maju di Pilkada Jakarta usung Anies Baswedan Soebul Imam. Jadi ini menunjukkan bahwa PKS tidak tergiur dengan ajakan atau dengan pengaruh-pengaruh dari Koalisi Indonesia Maju Plus, gitu, ya. Oke, terus berita yang kedua pada Kamis 8 Agustus 2024 hari ini. Detik News menulis dengan judul PKS buka opsi komunikasi ke KIM untuk Pilkada DKI Jakarta. Waduh, gawat ini, ya. PKS ini kok begitu cepat berubah, ya. Kemarin mengatakan bahwa mereka konsisten, tapi hari ini membuka opsi untuk komunikasi. Bagaimana kita mempertanyakan konsistensi dari PKS ini, ya? Oke. Kemudian berita yang berikutnya adalah Detik News pada Rabu 7 Agustus 2024. Judul beritanya adalah Golkar respon Cawagup RK dari PKS. Waduh, ternyata ada bisik-bisik tetangga, ya. Ternyata ada telepon-teleponan mungkin, ya, dari PKS dan Golkar sehingga terjadi perubahan yang begitu cepat. Oke, mantap sahabat TV Demokrasi sekalian. Kira-kira apa yang menyebabkan PKS kok begitu cepat, ya, terlihat galau, panik, dan akhirnya memutuskan perubahan yang begitu cepat, ya. Kemarin mereka masih mengatakan konsisten mendukung Anies Soebul Imam di Pilkada DKI Jakarta, tapi hari ini mereka justru membuka peluang untuk bangun komunikasi dengan KIM. Dan ya tentu mereka sedang menawarkan juga kadernya sebagai cawagup untuk mendampingi RK di Pilkada DKI Jakarta. Oke, jadi ternyata ada berita juga yang menulis bahwa PKS ternyata kelihatannya kecewa dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan ini kan ditugaskan untuk mencari koalisi tambahan. PKS sudah menyiapkan partai dengan 18 kursi, ditambah wakil gubernur. Anies Baswedan ditugaskan untuk mencari tambahan partai. Tetapi deadline waktu yang diberikan tak kunjung datang. Anies tidak membawakan hasil, belum ada kabar. Dan itu yang mungkin membuat PKS kecewa. Dan pada akhirnya PKS tergiur dengan tawaran yang diajukan oleh Koalisi Indonesia Maju Plus, ya. Plusnya itu artinya akan menarik PKS, Nasdem, dan PKB, ya. Dan ya saya kira hitung-hitungnya memang masuk akal. PKS PKS tahu betul kalau untung ruginya seperti apa. Kalau misalnya dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan pada akhirnya kader PKS dikabulkan menjadi wakil gubernur mendampingi RK, saya kira ada dua keuntungan yang didapat oleh PKS. Yang pertama adalah kadernya sendiri terlibat dalam kompetisi Pilkada DKI Jakarta. Dan yang kedua, kemungkinan besar PKS juga bisa bergabung di Koalisi Indonesia Maju Kabinet Prabowo Gibran. Dan tentu akan mendapatkan jatah kursi. Jadi itu saya kira dua keuntungan yang didapat oleh PKS jika dia bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Tetapi kalau tetap bertahan pada Anies Baswedan, ya saya kira 50-50, menang 50 ya kalah 50%. Dan saya kira kalau kalah maka kerugian berlipat ganda dialami oleh PKS. Jadi saya kira hitung-hitungan soal untung rugi ya PKS memilih mungkin akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus ketimbang bertahan mendukung Anies Baswedan. Sementara Anies Baswedan juga belum mendapatkan kekuatan tambahan. Partai politik partai politik sebagai koalisi tambahan, koalisi untuk memenuhi kuota belum ada. Anies belum meyakinkan Nasdem dan PKB, ya. Jadi ini yang membuat mungkin PKS jadi ragu kepada Anies Baswedan. Oke, sahabat TV Demokrasi sekalian,
Saya kira semua ini sah-sah saja ya. Ini kan namanya strategi politik untuk pemenangan ya. Jadi saya kira mereka berkoalisi, kemudian mengumpul di satu tempat. Saya kira tidak masalah, tidak ada aturan yang menghalangi atau tidak ada aturan yang membatasi. Dan ya kalau misalnya PKB, PKS dan Nasdem akhirnya diborong semua oleh Kim menjadi Kim Plus ya, maka tentu yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta adalah melawan kota kosong. Karena PDIP tidak berdaya, PDIP tidak punya kekuatan di DKI Jakarta gitu ya. Jadi RK dan pasangannya akan melawan kota kosong. Saya kira ini menjadi sebuah tontonan yang ya boleh dikatakan memalukan. Terjadinya kemunduran demokrasi gitu ya. Padahal kan Pilkada DKI Jakarta ini kita tahu sendiri bahwa ini adalah model pembelajaran untuk bangsa ini. Pilkada DKI Jakarta ini tidak hanya diikuti oleh warga DKI Jakarta saja, tetapi Pilkada DKI Jakarta ini diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat di bangsa ini. Pilkada DKI Jakarta ini menjadi sebuah pembelajaran politik yang baik. Tetapi kalau yang terjadi, yang dipertontonkan adalah melawan kota kosong, saya kira ini sebuah kemunduran yang luar biasa. Ini dampaknya ke depan itu sangat tidak baik buat pemerintahan Prabowo Gibran, buat pemerintah yang menang nanti di Pilkada DKI Jakarta. Kepercayaan masyarakat akan ya semakin berkurang, tingkat apatisme masyarakat terhadap politik juga makin tinggi, partisipasi publik kemungkinan rendah gitu ya. Kenapa? Karena orang tidak percaya lagi dengan partai politik. Orang melihat bahwa partai politik itu ya tipu-tipu, partai politik itu rekayasa sini, rekayasa sana. Tidak ada yang menggiurkan, tidak ada yang menyalurkan aspirasi rakyat, aspirasi masyarakat. Sementara kalau kita bicara soal Pilkada DKI Jakarta, saya kira aspirasi masyarakat itu kan beragam. Aspirasi masyarakat DKI Jakarta itu tidak hanya satu paket melawan kota kosong. Tetapi aspirasi masyarakat DKI Jakarta itu banyak figur yang harusnya disodorkan, harusnya disiapkan oleh partai politik supaya masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Tetapi justru partai politik itu tidak menggunakan instrumen yang ada padanya dengan benar, dengan baik. Yang terjadi adalah tipu sana, tipu sini, rekayasa sana, rekayasa sini, dan pada akhirnya adalah satu paket melawan kota kosong. Jadi ini saya kira sebuah kemunduran yang luar biasa. Yang berikut adalah jikalau ini terjadi satu paket melawan kota kosong, saya kira partai politik ini juga sedang membunuh dirinya sendiri gitu ya. Jadi identitasnya itu akan semakin tergerus gitu ya. Terutama yang berada di koalisi gemuk ini, koalisi Indonesia Maju Plus ya, kalau misalnya terjadi ya. Masyarakat tidak akan mengenal lagi dengan baik dengan karakter dari Partai Demokrat itu seperti apa, karakter dari Gerindra itu seperti apa, karakter dari PAN, kemudian PKB misalnya, semuanya itu karakternya itu akan luntur begitu saja gitu ya. Masyarakat akhirnya apa? Akhirnya tidak mengenal betul ya partai-partai ini sebenarnya karakternya apa gitu ya. Dan ini saya kira kerugian besar dialami oleh partai politik ini. Jadi ya saya kira kita sebagai warga bangsa ya teman-teman sahabat sekalian yang menonton channel ini, saya kira kita semua sepakat supaya DKI Jakarta itu jangan sampai melawan kota kosong. Itu memalukan sekali. DKI Jakarta ini banyak sekali figur-figur hebat, banyak sekali figur-figur potensial. Jadi kalau melawan kota kosong ya saya kira itu adalah sebuah kemunduran demokrasi yang luar biasa, dan ini adalah sebuah proses pembodohan politik. Oke, mantap. Sahabat TV Demokrasi sekalian, jangan lupa dukung terus channel ini, dan kita akan jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Mantap.